Ya, selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi, Ya, Nabila. Kak. Selamat pagi, Pak. Selamat bergabung ya, Pak. Ya, Oke, saya izin membuka webinarnya ya, Pak. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya dapat menyapa teman-teman semuanya dalam webinar pagi ini yang dipersembahkan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan terima kasih juga atas antusiasme dan partisipasi teman-teman semuanya dalam acara kita kali ini. Nah, perkenalkan saya Nabila Sarwadan yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar kita kali ini. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah functional programming, yaitu sebuah pendekatan pemrograman yang tentunya relevan banget dalam dunia teknologi kita saat ini, yang dimana functional programming ini dia dikenal sebagai paradigma yang memungkinkan kita untuk menulis kode dengan lebih bersih, lebih terstruktur, dan seringkali mudah dipelihara. Nah, tidak hanya itu, pendekatan ini juga tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengatasi tantangan kita, pemrograman modern termasuk pengolahan data yang berskala besar dan pengembangan perangkat lunak yang efisien. Nah, webinar kita saat ini tentunya sangat istimewa karena kita menghadirkan seorang narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Bapak Taufik Iqbal Ramdhani, Eskom MSc. Dengan pengalaman beliau, kita akan diajak untuk memahami dasar-dasar hingga penerapan functional programming yang dapat menjadi bekal kita untuk karir dalam dunia teknologi. Nah, sebagai pengingat, webinar ini terbuka untuk umum, gratis, dan akan memberikan e-sertifikat kepada peserta yang mengikuti hingga akhir acara. Nah, jadi ini adalah kesempatan emas untuk menambah wawasan sekaligus memperkaya portofolio akademik maupun profesional Anda. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu kita patuhi bersama agar webinar kita kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama webinar berlangsung, pastikan mikrofon Anda dalam kondisi mute kecuali saat dipersilahkan berbicara. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand atau dapat dituliskan di kolom chat dan pertanyaan akan dibahas dalam sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Nah, pastikan Anda mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami juga mengingatkan bahwa acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan, dimulai dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi, pastikan teman-teman semuanya tetap fokus dan mengikuti webinar ini dengan baik hingga selesai. Nah, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan belajar langsung dari ahlinya. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Taufik Iqbal Ramdhani, Eskom MSc, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Bu Nabila atas pembukaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah pada mandi belum nih? Pagi-pagi nih. Apalagi di masih suasana mendung kayak gini ya. Ini enaknya memang guling-guling di kasur nih. Cuman ini karena online jadi kita bisa sambil santai ya, sambil di kasur juga masih bisa ya untuk mendengarkan materi ini. Ini sebentar saya share slide terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya slide-nya ya. Ya, Pak. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita untuk kali ini saya bacakan pantun terlebih dahulu nih, biar pada ini ya, pada melek semua matanya nih. Ini biasanya kalau di institusi plat merah sebelum memulai rapat juga biasanya baca pantun ya, teman-teman. Pagi-pagi belum mandi,
Santai belajar di kasur enak sekali. Fungsional programming ku pelajari, semoga berguna di masa nanti. Oke, baik teman-teman. Jadi pada pertemuan kita kali ini, atau pada hari Sabtu ini ya teman-teman ya, ini biasanya sudah pada mulai siap-siap pergi keluar ya, malam mingguan nih. Cuman di sini kita sama-sama belajar dulu ya sebentar ya teman-teman ya. Nah ini dengan temanya yaitu fungsional programming ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan juga bagi teman-teman di sini yang belum kenal. Jadi nama saya Taufik Balramdhani dan saya di sini sebagai Kepala Prodi Informatika di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama mendengarkan materi mengenai fungsional programming. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah nyoba ini di fungsional mengenai apa itu fungsional programming atau fungsional principle itu apa kira-kira? Ini masih nggak apa-apa ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang masih belum tahu, jadi di bahasa pemrograman itu kan ada beberapa cara ya, cara kita melakukan coding ya, atau istilah lainnya itu kalau di Gang of Four itu desain pattern ya, pola pola desain perangkat lunak ya. Apalagi bagi teman-teman di sini yang sudah di mata kuliah sudah di semester akhir ya, ini biasanya sudah mendapatkan materi atau mata kuliah pola desain perangkat lunak. Nah ini di sini jadi ada sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita melakukan coding, ada naming convention-nya, ada segala macam, cara untuk membungkus suatu fungsinya bagaimana, dan lain-lain ya. Apalagi kalau teman-teman di sini yang sudah bekerja tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu ya, agar mudah dibaca ya. Dan juga kalau teman-teman di sini sebagai programmer, mempunyai atasan ya, ada project leadernya, biasanya kan setiap kode yang kita tulis kan dicek ya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak memenuhi kaidah tertentu, ini biasanya harus di coding ulang ya, walaupun fungsi yang dijalankan itu sudah betul ya. Nah, di sini fungsional programming juga merupakan salah satu bentuk dari cara kita bagaimana kita menulis suatu kode ya, teman-teman ya. Nah, ini di fungsional prinsipal sendiri, jadi prinsip-prinsip dari fungsi sendiri ini ada beberapa ya, sebetulnya ya teman-teman. Cuman di sini saya hanya ambil 3 ya, teman-teman nih. Jadi tidak ada side effect-nya. Nah, ini contohnya, ini bedanya apa sih kalau kita gunakan eh, prinsip-prinsip dari fungsional programming ini, yang no side effect ini apa? Ini contohnya ya, teman-teman. Ini di sini tentunya sudah pada pernah coding ya. Jadi ini tidak saya jelaskan algoritmanya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi lebih ke pendekatannya ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya anggap semuanya sudah pada pernah coding ya minimal ya, pakai bahasa apapun ya. Nah jadi salah satu prinsip yang pertama ini yaitu no side effect ya. Jadi tidak ada side effect. Jadi kalau teman-teman misalnya punya fungsi tertentu atau bikin kelas tertentu ya. Misalnya di sini ada kelas example ya. Ini sebentar saya tampilkan dulu untuk laser pointernya ya. Nah, di sini saya contohkan ada kelas example, lalu di sini ada counter ya, teman-teman ya. Jadi kalau di sini saya membuat suatu fungsi, ada 2 fungsi ya, teman-teman ya. Ada def cube sama def increment counter by ya. Nah, contohnya kalau fungsi tersebut ada side effect-nya, ini contohnya ada di increment counter by. Jadi kalau kita menjalankan fungsi ini, nah ini ada suatu eh, pengubahan nih. Jadi ada side effect-nya. Side effect-nya apa? Di sini akan mengubah counter ya. Jadi kalau kita print counternya di sini, ini akan berubah ketika ada sesuatu atau fungsi lain atau program lain menjalankan fungsi ini, maka akan mengubah ke counternya. Jadi ada side effect-nya ya, teman-teman. Nah, kalau di prinsip dari fungsional programming ini kita akan menghindari
adanya suatu side effect ya. Jadi dibuat suatu fungsi ini tidak ada side effect-nya. Ini contohnya ya teman-teman. Nah ini contohnya DevCube. Di sini ketika kita jalankan berapa kali pun si DevCube ini, fungsi cube ini tidak akan ada side effect ke manapun ya teman-teman. Jadi ini salah satu prinsip pertama ya. Jadi sebetulnya prinsip dari fungsional programming ini teman-teman bisa digunakan di bahasa pemrograman apapun ya. Jadi ini memang suatu prinsip ya teman-teman. Jadi tidak sebatas di bahasa pemrograman apapun ya sebetulnya. Jadi walaupun kita gunakan di bahasa pemrograman PHP, di bahasa pemrograman Python atau apapun ini bisa ya sebetulnya teman-teman. Ini prinsip yang pertama ya teman-teman. Lalu prinsip yang kedua yang penting juga diikuti kalau kita ingin menggunakan fungsional programming, yang kedua yaitu referensial transparansi ya teman-teman. Nah, referensial transparansi atau apa? Jadi ketika kita membuat suatu fungsi, nah ini betul-betul fungsi yang dibuat ini akan menghasilkan output yang bisa ditebak ya. Jadi sama terus ya, tidak ada perubahan ya, misalnya tidak akan membuat kita menebak-nebak nih hasilnya berapa ya. Jadi misalnya ada fungsi A, maka akan outputnya itu pasti sama terus ketika kita jalankan beberapa kali pun ya teman-teman ya. Ini yaitu merupakan prinsip yang kedua, referensial transparency. Ini contohnya bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada fungsi str_space. Jadi untuk memberikan suatu spasi ya dari dua buah string yang diinputkan. Jadi walaupun kita jalankan beberapa kali ini bisa kita tebak ya fungsinya dan tidak ada perubahan ya teman-teman. Jadi misalkan dengan input yang sama, misalnya inputnya itu Taufik dan juga sebagai parameter A, lalu Iqbal sebagai parameter B, ketika kita jalankan 10 kali pun ini bisa ditebak, itu akan menambahkan spasi ya teman-teman. Beda kalau kita contohkan di yang kedua ini teman-teman. Jadi kalau di sini yang dash_ren ini fungsinya ketika kita jalankan sekali, dua kali, tiga kali dan berapapun ini inputnya bisa saja berbeda-beda ya. Ini yang kita hindari kalau kita ingin membuat pemrograman yang berbasis fungsional, prinsip-prinsip fungsional ya teman-teman. Lalu untuk prinsip yang ketiga yang teman-teman juga perlu ikuti kalau kita ingin membuat suatu kode berbasiskan fungsional, yaitu immutability ya teman-teman. Nah, immutability itu apa? Jadi immutability itu jadi tidak bisa mengubah ya, tidak bisa diubah ya. Jadi betul-betul tipenya itu dia historical ya teman-teman. Jadi kalau kita contohkan di sini ya, jadi ada array di sini, array letters. Nah, ini kan ada letters ini sebelumnya ada A, B, dan C ya. Jadi array itu ini saya anggap teman-teman sudah tahu ya prinsip-prinsip dasar di kode ya, pengkodean ya, di programming ya. Nah, ini di letters ini kita bisa menambahkan suatu data baru. Jadi bisa ditambahkan yang tadinya ABC ini kita tambah D dan E. Jadi ketika kita print si variable letters tersebut, ini ada perubahan. Nah, ini yang disebut dengan mutable ya. Jadi bisa berubah. Nah, ini yang kita harus hindari kalau kita ingin melakukan suatu programming yang berbasiskan fungsional, teman-teman. Nah, yang immutable ini contohnya apa? Immutable ini contohnya seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat suatu penambahan informasi di letters gitu ya misalnya. Nah, ini kita buatnya itu dengan variabel baru ya teman-teman. Jadi ini variabel yang sebelumnya letters_tuple, lalu ada ingin menambahkan D dan E. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita tambahkan informasi barunya, tetapi kita akan tampung di variabel baru. Nah, ini yang disebut immutable. Nah, ini merupakan 3 prinsip dasar yang harus teman-teman ikuti ya, kalau teman-teman ingin menggunakan suatu pemrograman yang berbasiskan
fungsional, ya, teman-teman. Ini nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ditampung ya, silakan nanti dicatat dulu, nanti akan kita bahas di pemaparan terakhir ya, teman-teman, di sesi terakhir. Ini merupakan prinsip-prinsip dari fungsional. Ini mungkin teman-teman juga masih bingung ya, kira-kira oh ini kayak gimana sih contohnya bedanya dengan konsep bahasa konsep dari pemrograman yang lain seperti apa? Ini kita akan bandingkan ya teman-teman ya. Nah ini merupakan salah satu paradigma pemrograman yang sering dipelajari ya, yaitu OP ya, Object Oriented Programming ya, atau pemrograman berbasis objek ya. Ini akan saya contohkan perbedaan antara paradigma OP dengan paradigma FP ya teman-teman. Ini juga saya ibaratkan teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman berbasis objek ya teman-teman, atau OP ya. Ini biar teman-teman ada gambaran ya, karena apa saya membandingkan dengan OP, karena OP ini merupakan suatu paradigma yang sering dipelajari biasanya di kampus-kampus IT. Nah, kalau kita menilik pada pendekatan atau paradigma dari OP, ini merupakan paradigma yang berbasis objeknya. Jadi suatu kode itu dikelompokkan ya berdasarkan suatu kemiripannya. Biasanya kan seperti itu ya teman-teman. Kayak misal ada hewan, ada manusia, ada segala macam, ini dikelompokkan ke kelas-kelas tertentu ya. Jadi ada blueprintnya, nanti baru dibedakan itu nanti secara instansinya. Kayak misalnya orang itu nanti ada saya, ada Nabila, ada yang lain-lain. Nanti secara instan. Cuma nanti ada blueprintnya berupa kelas. OP kan seperti itu ya proses pendekatannya. Dan di sini saya contohkan ada dua kelas ya. Ada kartu, kelas kartu, dan juga kelas decknya ya teman-teman ya. Jadi di sini juga kita akan buat project sederhananya juga berbasis ini juga ya teman-teman, biar nyambung ya. Nah kalau di kelas kartu card class ini tentunya kalau di OOP ketika kita ingin melakukan akses untuk yang di dalam kelas tersebut, kita akan membuat suatu instance lagi ya. Nah, ini yang berupa instance card-nya. Ini ada di pelajaran OOP ya teman-teman. Ini contohnya kalau di kartu tersebut biasanya ada suite ya. Suite itu merupakan warnanya ya teman-teman ya. Kayak misalnya ada scope, ada hati, ada klub kalau bahasa Indonesianya keriting ya. Klub itu keriting ya. Keriting sama diamond. Diamond tuh wajik ya. Sama wajik yang ada 4 nih. Dan juga ada value-nya. Value-nya kayak as, king, queen, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu. Ini value ya. Jadi di kartu ini kan ada 2 atribut ya. Ada 2 atribut yang bisa kita definisikan ya teman-teman. Ini kalau di OOP. Dan juga nanti di si kartu ini kan kalau di permainan kartu ada yang namanya deck ya teman-teman ya. Deck itu merupakan yang dibagikan nanti ya. Nah ini kita buat sebagai kelas ya teman-teman ya. Nah di dalam deck itu kan tentu bisa ditaruh kartu ya teman-teman ya, ada kartunya ya. Nah ini untuk kartunya kita bisa inisialisasikan di dalam si decknya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin mengakses decknya nanti bisa dari si cards ini, dan ini pun bentuknya plural ya teman-teman. Jadi array dari si cardnya seperti ini. Lalu juga di deck tersebut bisa ada suatu fungsi-fungsi tertentu ya teman-teman. Ini nanti ada fungsi untuk shuffle, untuk ngocok, lalu juga untuk menyimpan sama untuk meload. Nah ini merupakan suatu fungsi. Nah, biasanya kalau si deck ini nanti kan akan diinisialisasi, akan dijalankan ya, dibentuk ya dari blueprint kelasnya menjadi suatu objek yang berupa si instansinya. Nah, di instansi ini tentunya suatu metode-metode tersebut, ini misalnya ada metode shuffle ya, teman-teman nih. Metode shuffle, metode save, metode load. Nah, ini kan tentunya bisa berbeda-beda ya ketika dijalankan ya, teman-teman. Ketika shuffle, misalnya kita ingin membuat deck instance-nya itu dibuat menjadi 2 instance yang berbeda. Walaupun sama-sama dari satu kelas yang sama,
di kelas ini kan tentunya ada inisialisasi atau pembuatan dari si fungsinya, fungsi si shuffle, fungsi si save, fungsi load, ini kan dibuat semua ya teman-teman. Tapi ketika kita membuat objeknya, nah ini tentunya ketika kita jalankan untuk objek deck 1 sama objek deck 2, fungsi yang dijalankan akan bisa berbeda ya teman-teman, akan bisa menghasilkan suatu return yang berbeda. Ini karena apa? Karena menjadi suatu data yang lokal ya teman-teman ya. Jadi fungsinya pun nanti fungsi-fungsi yang lokal. Jadi makanya ada ketika kita men-tracing bisa ada kesulitan kok ini fungsi dari si objek yang ini dengan objek yang lain kok bisa berbeda padahal kan dari yang kelas yang sama. Ini kan kalau di OOP seperti itu ya karena memang menjadi suatu karakteristik yang tersendiri dianggapnya teman-teman ya ketika kita bisa atau sudah membuat suatu objek dari si kelas yang ditentukan. Ini merupakan pendekatan dari OOP, teman-teman. Lalu juga ini contohnya ya, teman-teman. Jadi ketika kita membuat suatu objek deck, ini kan biasanya kalau di OOP dibuat menjadi new ya, new deck ya. Ini akan menjadi suatu outputnya itu objek deck ya, teman-teman. Lalu kalau kita jalankan deck.cards, ini contohnya kita sudah isi cards-nya itu ada card 1, card 2, card 3 ya. Lalu kalau kita jalankan fungsi shuffle, ini untuk mengoncok, ini akan mengeluarkan seperti ini. Lalu untuk deck deal, misalnya kita ambil satu kartu gitu ya. Ini akan mengeluarkannya kan outputnya seperti ini. Kalau di OP. Jadi akan bisa berbeda nanti ketika kita buat objek baru ya. Jadi fungsi-fungsinya akan dianggap seperti fungsinya itu kita dikerucutkan ya hanya akan sesuai dengan si objek yang sudah diinisialisasi tadi. Ini merupakan pendekatan dari OOP. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan pendekatan dari functional programming, kita akan membuat suatu kelompoknya itu berdasarkan fungsi-fungsi. Nah, ini kita bungkus menjadi diibaratkan itu menjadi suatu modul nih teman-teman. Jadi kita kalau kita bandingkan lagi di sini kan kita buat dua kelas ya. Kalau pendekatan OOP kan seperti itu ya teman-teman ya. Karena dikelompokkan ya menjadi suatu bagian yang mirip. Nah kalau di fungsi fungsi FP ya kita akan membuat suatu fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi apa saja sih yang untuk bisa kita definisikan untuk menyelesaikan suatu ya, silakan. Ini ada yang bocor ya suaranya. Mohon untuk moderator tolong di mute dulu ya. Nah, ini kita buat fungsi-fungsinya. Jadi ada fungsi create deck-nya, kita buatkan satu fungsi, lalu ada shuffle, ada save, ada load. Nah, di sini tentunya ketika kita ingin melakukan suatu istilahnya membuat outputnya seperti apa ini contohnya. Jadi untuk shuffle ini bisa ada parameter inputan, lalu juga ini akan mengeluarkan suatu output tertentu. Ini juga gridback, dia tidak ada suatu input ya. Dan dia hanya membuat output saja. Ini outputnya misalnya string, lalu shuffle juga ini shuffle ada inputan, lalu akan menghasilkan suatu output ya. Outputnya string, ini juga save sama, load juga sama. Ini seperti ini. Jadi ini bisa kelihatan ya bedanya ya. Kalau di function approach kita akan membuat fungsi-fungsi yang kira-kira akan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut apa ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dibungkus menjadi suatu modul untuk terkait dengan permainan kartu ini ya teman-teman. Ini dari pendekatan berbasis fungsional programming ya teman-teman. Nah ini agar lebih jelasnya kita akan langsung mencoba ya teman-teman ya kita akan praktek. Nah ini ada banyak ya sebetulnya untuk fungsional programming ini dan sebetulnya tidak sebatas bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi teman-teman ingin menerapkan kaidah fungsional programming misalnya biasa pakai PHP ini bisa saja ya pakai PHP atau pakai Python atau bahasa pemrograman lain ini bisa saja. Cuman biasanya lebih mudah kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang memang sudah support langsung terhadap fungsional programming ya. Karena ada beberapa kalau kayak Java lalu juga PHP itu kan sebetulnya dia
lebih ke paradigmanya itu OOP. Cuman bisa saja menggunakan FP. Cuman kalau di FP dia itu tidak mendukung fungsi-fungsi seperti inheritance ya. Inheritance kan tidak ada ya teman-teman karena bukan dijadikan suatu pengelompokan kelas tertentu ya. Kayak misal ada human, nanti ada misalnya ada apa di bawahnya human. Kalau misalnya kita menjadi dibagi lagi jadi role-nya gitu sebagai misalnya mahasiswa, ada dosen gitu. Kayak gitu. Jadi kan mahasiswa ini dia bisa extends ke human ya seperti itu ya. Jadi ada inheritance bisa. Nah, kalau di FP tidak didukung ya hal seperti itu ya. Walaupun nanti bisa diakalin juga. Jadi kalau bahasa pemrograman yang memang fokusnya itu di paradigma FP dia tidak support hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa pemrograman yang memang sudah support secara langsung di functional programming. Nah, ini salah satunya yaitu Elixir ya, teman-teman ya. Jadi ada banyak sebetulnya ya untuk yang functional programming ini ya. Jadi teman-teman bisa coba Scala, bisa untuk yang dari ini ya, apa namanya? Dari Apache dan bahasa-bahasa pemrograman lain ini banyak. Ini salah satunya Elixir. Ini akan kita coba ya untuk menggunakan Elixir. Nah, Elixir sendiri ini berbasis dari Erlang ya, Erlang OTP ya. Erlang OTP itu Open Telecom Platform nih. Jadi Erlang sebetulnya sudah lama ya teman-teman yang dibuatnya ya. Jadi sudah bisa dikatakan sudah bahasa pemrograman jadul sekali ya. Dan itu dibuat untuk eh, menyelesaikan permasalahan di telekomunikasi ya. Jadi makanya kan di sini OTP, Open Telecom Platform. Jadi digunakan untuk telekomunikasi dan di Erlang ini memang sintaksnya agak sulit ya teman-teman ya. Jadi makanya dibungkus lagi menjadi Elixir ya. Jadi makanya untuk memudahkan nanti codingnya Elixir ini. Jadi kita tidak secara langsung di menggunakan Erlang, makanya kita akan gunakan basisnya itu bahasa pemrogramannya Elixir. Tapi basis dasarnya itu Erlang ya. Sama kayak misalnya Java ya, kalau tidak salah kan basisnya kan di bawahnya tuh ada bahasa pemrograman lain juga ya. Seperti itu. Jadi ini juga sama untuk apa? Untuk memudahkan nih teman-teman ya. Sintaks-sintaksnya lebih mudah. Nah, untuk Elixir, teman-teman, Elixir juga kalau teman-teman suka main game, ini juga merupakan suatu barang yang eh, dibutuhkan ya, apalagi game-game RPG ya kayak Final Fantasy dan lain-lain. Ini biasanya kan ada ya questionnya Elixir ya. Elixir kalau di Final Fantasy ini sangat berharga sekali ya karena bisa menyembuhkan HP sama MP ya. Mana poin sama health poinnya tuh jadi langsung full lagi teman-teman ya. Nih, ini juga mungkin makanya ini didasarkan elixir kan berarti merupakan suatu ramuan ajaib ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi makanya logo elixir juga dia bentuknya seperti air ini teman-teman. Kalau di sini merupakan logo elixir potion ya yang saya ambil di internet. Cuma logo elixir asli kayak gini ya teman-teman. Nah untuk menggunakan elixir teman-teman bisa akses di URL ini ya di https://garis miring elixir-lang.org/install.html ya teman-teman. Jadi kalau kita akses webnya ini sebentar. Ini sudah saya kontrol tapi tidak, coba saya copy saja ya. Copy. Ini kontrol C-nya nggak bisa ya. Coba saya ketik saya di Google ya. Elixir download.
Ini sudah kalau teman-teman gunakan search engine tertentu ya, mau pakai itu Google Search, Bing atau dan lain-lainnya ya, khusus dan lain-lain. Ini tinggal ketikkan saja Elixir download ya. Kalau misalnya teman-teman nggak hafal nih URL-nya, ini muncul di paling atas nih teman-teman di https elixir-lang.org. Ini bisa teman-teman klik. Ini saya akan contohkan menggunakan platform Windows ya, agar mudah ya teman-teman, karena saya juga menggunakan Windows ya teman-teman. Ini sebentar, ini sudah ya, sudah terlihat di halaman ini. Takutnya saya klik-klik tapi tidak sesuai di screen-nya ya. Nah ini teman-teman bisa install, ini tergantung dari operating system teman-teman ya. Cuman saya gunakan, ini saya contohkan yang berbasis Windows. Nah, di Windows ini teman-teman yang pertama perlu diinstal yaitu si Erlang installernya dulu ya, teman-teman ya. Erlang installernya silakan teman-teman download dulu dan install. Dan juga setelah itu sesuaikan dengan versi Erlang yang teman-teman install ya. Kalau tadi teman-teman pas download Erlang versi 25 ya, nanti berarti Elixir-nya teman-teman download yang ini ya, yang di install ini on Erlang 25. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai yang Erlangnya versi terbaru yang 27, maka teman-teman install yang paling atas ini. Nanti tinggal ikuti saja next dan segala macam ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Karena kalau di Windows yang biasanya memang installernya sudah berbasis wizard nih, sudah ada GUI-nya ya teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman install untuk, jadi ada beberapa opsi ya. Jadi teman-teman bisa install menggunakan Windows Installer, ini yang paling mudah ya, yang saya sarankan menggunakan Windows Installer karena cuman next saja, atau teman-teman install menggunakan Scoop ya. Ini Scoop juga mirip dengan Chocolatey ya. Scoop sama Chocolatey kan dia merupakan suatu, misalnya installer ya, udah bundling ya, jadi tinggal menggunakan komen-komen tertentu ya. Jadi tinggal di scoop, install Erlang, scoop, install Elixir ya. Jadi akan mengakses nanti ke library-nya si scoop-nya ya. Biasanya sudah ada apa, misalnya ada CDN-nya ya. Jadi sudah bisa diinstal jadi komen-komen tertentu ya. Jadi teman-teman tidak usah mengunjungi website Erlang-nya atau website Elixir-nya, di-download, diklik segala macam. Nah, kalau pakai Scoop atau Chocolatey ini cukup mudah ya. Jadi tinggal pakai teks saja ya teman-teman, seperti itu. Ini silakan bebas teman-teman mau misalnya yang menggunakan opsi apa ya, silakan. Nah, kalau sudah diinstal Elixir-nya, ini teman-teman kita akan membuat project sederhana. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan itu terkait dengan permainan kartu ya teman-teman ya. Jadi di permainan kartu ini kita butuh fungsi create deck-nya. Ini kita buat namanya create underscore deck. Lalu juga untuk fungsi shuffle-nya, fungsi save, fungsi load, fungsi contents, dan juga deal nih. Nah, kalau create deck ini kita akan buat si fungsinya itu untuk membuat suatu array ya, untuk playing cards-nya, lalu untuk shuffle, ini untuk merandom ya, merandom si kartunya, lalu juga save, ini kita akan butuhkan untuk menyimpan ya, koleksi kartunya, lalu juga untuk meload, lalu untuk mengeceknya, kira-kira kartunya ada tidak nih yang ada di deck tersebut ya, suatu kartu tertentu. Lalu juga deal nih, deal ini untuk akan mengeluarkan kartu ya, kartu tertentu juga. Nah, untuk membuat project di sini, jadi kita akan menggunakan suatu komen-komen Elixir ya, teman-teman ya. Nah, komen di Elixir ini kita gunakan yang namanya mix ya, teman-teman ya. Nah, di mix sendiri ini ada beberapa komen ya yang bisa kita gunakan ya. Jadi untuk membuat suatu project, untuk mengompile, untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, juga untuk mengecek suatu dependensi ya. Karena di Elixir juga nanti kita bisa menginstalkan plugin-plugin tertentu ya, teman-teman nih. Sama seperti halnya kalau kita gunakan framework bahasa pemrograman ya. Nah, ini untuk memastikan Elixir teman-teman ini sudah terinstall atau tidak di PC teman-teman, di perangkat teman-teman ini, teman-teman bisa gunakan Elixir
di command prompt atau di terminal teman-teman ini diketikkan saja Elixir spasi minus minus version ya teman-teman. Nah kalau sudah keluar seperti ini maka artinya project teman-teman atau Elixir teman-teman sudah berhasil diinstal ya. Nah, kalau sudah berhasil diinstal, kita akan buat project baru ya, teman-teman, yaitu project yang si card ini ya. Jadi makanya ini saya namakan projectnya cards. Ini sebetulnya bebas ya, teman-teman ya. Kalau mau mudahnya diikuti saja ya. Jadi tinggal diketikkan mix new cards ya. Ini untuk membuat project baru ya. Nah, ketika teman-teman sudah diinstal, sudah di Mix New Cars ini, maka akan otomatis membuat suatu folder dan juga file-file tertentu ya. Jadi ini di sini ada readme, ada formatternya, ada git ignore ini karena sudah nanti berbasis git ya teman-teman ya, versioning ya. Lalu di sini ada mix ya, mix.axs-nya nanti kita akan bahas ya. Ada libnya dan segala macam. Ini seperti ini. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya mau sekalian coba diketikkan seperti itu ya. Ini kalau di komputer saya karena sudah terinstall ya, jadi akan munculnya sama ya. Elixir. Nah ini. Elixir version, nah ini keluarnya akan sama seperti ini. Ini silakan teman-teman kalau misalnya mau coba langsung ini bisa menggunakan mix new, ini nama projectnya ya. Ini kita coba menggunakan mix new cards ya teman-teman. Ini karena saya sudah buat, ini kita langsung. Nah ini di suatu Elixir tersebut, nah ini teman-teman yang perlu diedit atau teman-teman perlu tambahkan kalau ingin membuat suatu fungsi tersebut, fungsi-fungsi tertentu, ini teman-teman silahkan dikunjungi di lib ya, di folder lib. Nah ini ada cards.exe. Jadi teman-teman silahkan menambahkan fungsi-fungsi yang ingin dibuat. Ini saya gunakan Visual Studio Code ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan IDE tertentu silahkan ya teman-teman ya. Cuman ini saya agar mudah saja jadi menggunakan IDE yang paling umum ya, paling umum digunakan oleh developer dan programmer di seluruh dunia ya. Karena berdasarkan statistik ya, ini paling banyak IDE yang paling digunakan itu yaitu Visual Studio Code. Kalau teman-teman sudah install, ini saya anggap sudah pernah install Visual Studio Code ya. Ini saya arahkan dulu ke cards, ini tinggal code spasi titik ya. Ini akan otomatis membuka IDE Visual Studio Code ya, teman-teman. Ini di sini sudah saya buatkan semua ya. Jadi teman-teman silakan bisa ikuti saja yang di slide nih. Jadi yang pertama ini kita akan mencoba membuat si deck-nya ya, teman-teman ya, dengan fungsi si create deck nya. Jadi dibuat saja ini contohnya yang mudah dulu ya. Jadi create deck ini akan menampung array dari string ya, string tertentu ya. Jadi ada S, ada 2, 3, 4 ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini mirip dengan Ruby ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Ruby ya, ini mirip nih. Jadi tidak perlu ada return nih, teman-teman. Atau mirip Python juga mirip nih, ada def nih. Def, do, def, nama fungsi, do. Lalu ini untuk kodenya, lalu N nih. Ini mirip Python atau Ruby ya. Dan juga teman-teman kalau di Elixir, teman-teman ketika ingin mereturn suatu output tertentu, ini tidak perlu diketikkan return ya. Kalau teman-teman pakai Java atau pakai PHP atau yang lain kan perlu didefinisikan ini returnnya mana nih. Nah kalau di Elixir teman-teman tidak perlu ya. Jadi baris terakhir ini pasti akan di return nih. Jadi makanya tidak perlu didefinisikan return. Walaupun teman-teman ketik return juga tidak masalah ya. Cuman tidak diketikkan juga untuk memudahkan juga tidak apa-apa ya. Nah, ini untuk kodenya di sini ya, teman-teman. Ini dev create. Sebentar untuk lasernya. Nah, ini ya. Ini yang sederhananya teman-teman buat seperti ini. Jadi tidak perlu mengetikkan return, ini otomatis akan mengembalikan suatu yang ditulis ini ya di
baris terakhir pokoknya akan otomatis ini berarti yang ditunjukkan akan di return seperti ini. Ini yang simpelnya ya. Nah, ini untuk menjalankan atau mengkompilasi ya. Karena Elixir ini merupakan suatu compiler ya. Karena tadi kan basisnya itu merupakan Erlang ya, bahasa Erlang ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan buka terminalnya atau command prompt-nya. Ini ketikkan kalau di Windows ya, ex.bat spasi minus s spasi mix ya, teman-teman. Ini untuk menjalankan suatu untuk mengkompilasi juga ya suatu si elixirnya. Jadi EX ini apa? EX ini merupakan interaktif elixir nih. Ini karena saya jalankan di terminal, jadi saya pakai .bat ya. Kalau teman-teman jalankan di command prompt, ini nggak usah pakai .bat-nya ya, teman-teman. Jadi langsung EX, spasi, minus S, spasi, mix ya, teman-teman. Jadi kalau ini cuman kode saya sudah dilakukan beberapa perubahan ya, jadi tidak sesuai per slide-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita di sini EX, .bat, S, spasi, mix. Ini akan masuk ke interaktif elixir ya. Ini teman-teman bisa menjalankan nanti fungsinya ya. Fungsinya nanti mau dijalankan yang mana nih. Nah ini juga berbeda ya teman-teman ya. Kalau teman-teman biasa pakai bahasa Java mungkin agak yang sudah mengikuti OOP ya. Mungkin agak bingung di awal karena paradigmanya berbeda ya. Jadi sebetulnya mirip dengan static ya, static variable, static function ya teman-teman. Jadi bisa diakses langsung di kelasnya. Nah, ini karena Elixir ini merupakan functional programming ya, paradigma functional programming, jadi tidak ada suatu objek. Jadi makanya ini basisnya merupakan suatu fungsi semua. Jadi makanya ini fungsi create deck ini kan ada di modul cards ya. Makanya di depan ini merupakan modulnya dulu ya, modul baru nanti sih nama fungsinya. Ini seperti ini. Nah, ini maka akan menghasilkan output ini karena di fungsi kreatifnya ini sudah saya sesuaikan lagi, teman-teman. Jadi makanya berbeda dengan yang ada di slide ini ya, bagian slide ini. Ini bisa dilihat di sini saja. Ini merupakan cara untuk mengakses fungsinya ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ada dua istilah penting di sini yang teman-teman perlu pahami. Jadi ada modul itu merupakan kumpulan ya dari si metode-metodenya. Nah, metode-metode ini merupakan si fungsi-fungsi yang akan dibungkus di dev ini. Nah, ini ada yang suatu yang teman-teman perlu ketahui juga di Elixir. Jadi ada yang namanya methods argument ya, teman-teman ya. Nah, methods argument ini kalau teman-teman pakai bahasa PHP, mungkin karena PHP ini kan bisa dikatakan terlalu bebas ya teman-teman. Jadi biasanya untuk yang parameter overriding atau overloading, saya agak lupa di prinsip OOP. Di OOP kan kalau untuk di fungsi itu ketika kita menambah ingin membuat atau mendefinisikan suatu parameter kan biasanya ada yang istilahnya itu ada overriding dan overloading ya. Nah ini juga di Elixir ini ada juga ya metodenya, dia miripnya. Jadi tergolong strict juga. Jadi teman-teman ketika membuat suatu fungsi yang tidak ada parameter, yang ada parameternya cuma 1, 2 atau yang lain, ini akan dianggap berbeda ya teman-teman. Jadi sebagai contohnya di shuffle, nah di shuffle ini kalau kita lihat kodenya, ini saya arahkan dulu di shuffle, ini kan shuffle saya memiliki satu parameter input ya teman-teman nih, satu parameter input. Jadi kalau kita ketikkan di cards.shuffle ini tidak kita masukkan suatu parameter tertentu ya, jadi parameternya 0, maka akan error ya teman-teman. Karena dia akan mencari yang inputannya harus ada satu. Jadi makanya di sini dijelaskan nih, ini undefined function error nih. Shuffle yang input parameternya 0 nggak ada nih. Ini akan dikasih juga ya, kasih suggestion nih. Ini yang dimaksud shuffle-nya parameternya 1 atau bukan. Jadi kalau kita masukkan parameternya inputnya 1, maka ini akan berhasil jalan ya. Kalau kita coba lagi diinputkan lebih dari 1, error lagi. Karena memang yang ada fungsinya dibuat itu yang parameternya
eh, satu saja ya teman-teman. Ini makanya di sini mirip juga ya fungsi dari si metodenya, argumennya ini dengan yang di OP, ada overriding dan overloading, ini juga mirip ya konsepnya ya teman-teman. Ini jadi teman-teman perlu perhatikan nih. Oh, ini di sini juga ada yang recompile ya. Jadi karena Elixir ini merupakan compiler, jadi makanya ketika teman-teman ubah ya, jadi misalnya teman-teman di kodenya diubah, nah maka di kodenya diubah-ubah gitu ya, maka di terminalnya teman-teman harus ketikkan recompile ya, agar di compile ulang nanti. Lalu di Elixir sendiri ada yang namanya fungsi-fungsi bawaan nih. Jadi sama halnya teman-teman kalau menggunakan bahasa pemrograman lain ya. Teman-teman misalnya pakai Java, pakai apa, ini kan biasanya pakai, kalau di Java kan sistem ya. Sistem dot out nih. Sistem ini kan biasanya yang paling sering digunakan ya. Mau itu sistem I/O, mau itu sistem out, sistem in. Ini kan merupakan suatu fungsi-fungsi atau library yang sering teman-teman gunakan. Nah, di Elixir juga sama ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang sudah given ya, yang sudah ada, jadi teman-teman tinggal langsung manfaatkan nih. Nah, ini salah satunya yang akan kita gunakan yaitu modul Inam ya. Inam ini sangat banyak sekali ya modul-modulnya. Jadi kalau kita lihat di sini di modul-modulnya, ini karena tadi tidak bisa diklik ya, saya ketik saja di Google Search-nya, di Bing Search-nya ya. Elixir Inam. Nah ini ya di hexdocs.pm, ini merupakan dokumentasi dari Elixir ya teman-teman ya. Nah ini di inamnya, ini di sini sudah sangat detail ya teman-teman ya, sudah dicontohkan ya contoh pemakaiannya bagaimana, outputnya bagaimana, ini sudah sangat jelasnya, penjelasannya apa, ini sudah sangat bagus sekali ya dokumentasinya ya teman-teman ya. Nah, ini fungsi-fungsinya, ini ada all, ada apa, macam-macam banyak ya teman-teman. Ini bisa dilihat detailnya di sini. Oh ya, satu lagi nih saya terlewat memberitahu. Jadi kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, ini teman-teman perlu install dulu ya ekstensinya ya. Di sini ketik saja teman-teman Elixir nih. Ini bisa di Elixir, ini bisa di extensions, lalu ketikkan saja di Elixir. Teman-teman install yang paling banyak di download saja ya silahkan. Karena kan ini merupakan suatu community base ya kalau Visual Studio Code ya. Jadi yang diinstal bisa saja dari kita pun bisa membuat suatu library tertentu ya di Visual Studio Code. Ini saya gunakan yang Elixir LS ya untuk apa namanya auto completion, code completion dan lain-lain. Ini menggunakan library Elixir LS ya. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Jadi silakan install ekstensinya dulu agar dikenali ya nanti yang coding-codingnya untuk pemrograman ini, untuk sintaks-sintaksnya. Ini kita kembali lagi tadi di Inam. Nah, di Inam ini kita gunakan modul yang shuffle ya. Nah, di Inam ini sudah ada ya untuk shuffle ya. Jadi kalau kita lihat di pembahasannya di sini shuffle. Nah, ini ya. Returns a list with the elements of enumerable shuffle ya, teman-teman. Jadi makanya nih, oh bisa nih, nah, sesuai nih dengan yang kita ingin buat nih fungsinya. Jadi kita tinggal langsung manfaatkan saja. Ini teman-teman makanya di materi-materi saya juga rata-rata bahasa Inggris karena memang dokumentasi juga kebanyakan basisnya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Dan juga biasanya memang untuk bahasa Inggris kan memang sudah bahasa internasional teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus mengerti juga ya. Sudah terbiasa juga dengan bahasa Inggris ya. Kecuali memang Indonesia yang menjadi pemenang Perang Dunia II ya. Ini bisa jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ini fungsinya ya. Jadi kita memanfaatkan yang
fungsi enum ya teman-teman. Jadi enum.shuffle ini kita manfaatkan. Ini juga seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi langsung mengakses modulnya apa, lalu fungsi yang ingin kita gunakan. Nah ini juga satu lagi tadi tidak perlu mengetikkan return ya, karena sudah otomatis baris terakhir yang akan di return teman-teman. Nah sebetulnya di dalam shuffle ini ada merupakan di balik layarnya ini sebetulnya berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya, karena yang tadi saya jelaskan ya, jadi ada 3 prinsip dasar ya kalau menggunakan functional programming ya teman-teman, yaitu immutability ya teman-teman. Jadi sebetulnya ketika ada inputan adek ya, ini kan berupa suatu list ya, list tertentu ya, ada is contohnya ya, ada is, ada to, ada tree ya. Jadi ketika masuk ke method shuffle di dalam si enum shuffle ini, dia akan mengcopy ya, copy listnya. Nah, jadi yang diubah itu nanti si kopian dari si listnya. Jadi sebenarnya ada kopiannya ya teman-teman. Nanti yang di shuffle itu merupakan kopian yang baru. Nanti yang dikembalikan itu merupakan yang kopian yang sudah dilakukan shuffle ya teman-teman. Seperti itu ya. Karena tadi ya, karena di functional programming harus ada kaidah immutability itu ya teman-teman. Ini biasanya Elixir sendiri atau functional programming kenapa muncul ya, kenapa mulai sering digunakan? Karena memang ya, ini ada yang bocor ya, tolong di mute nih. Jadi kenapa functional programming ini mulai booming lagi? Karena adanya suatu konsep kalau di network itu ada istilahnya horizontal scaling ya teman-teman. Kan biasanya kalau kita misalnya resource-nya habis ya kalau di cloud ya, kan bisa di horizontal scaling atau vertical scaling ya teman-teman. Vertical scaling kan berarti ke atas ya, kalau horizontal kan ke samping ya. Ini bedanya kalau horizontal scaling kita bisa tinggal menambahkan eh, perangkat baru ya. Jadi server baru kita tambahkan. Itu kalau horizontal scaling. Jadi servernya ternyata si sistemnya atau si infrastrukturnya tidak kuat lagi nih untuk menangani request-request yang banyak. Ya udah tinggal tambahkan server baru. Jadi horizontal scaling kan otomatis kita kalau di pemrograman ya, kalau terlepas dari virtual machine ya, ini kan berarti kita harus menjalankan suatu teknik parallel processing ya teman-teman. Beda kalau vertical scaling berarti yang ditambah yaitu RAM-nya atau CPU-nya diubah jadi segala macam, jadi hanya menggunakan satu device saja. Nah kalau sekarang kan konsepnya di VM saja sudah memanfaatkan horizontal scaling. Nah, di sini juga sama ya. Kalau kadang kalau kita satu prosesor saja tidak kuat ataupun satu GPU saja tidak kuat, ini kan bisa multiple core, multiple GPU ini kan bisa dimanfaatkan ya. Dan biasanya kan satu permasalahan itu kadang kalau permasalahan-permasalahan yang kompleks ya, kalau kita berbicara di AI atau di pemrosesan gambar, video itu kan butuh uh, parallel processing ya. Jadi makanya di sini yang powerful dari si functional programming yaitu paralelisasinya. Karena tadi ya, karena ada konsep immutability, konsep dari referential transparency dan juga no side effect itu ya. Jadi makanya kalau kita berbicara parallel processing ya ini setiap fungsi ya jangan ada side effect ke fungsinya, nanti kalau ada side effect yang bisa bottleneck ya teman-teman, tidak bisa dibuat paralel. Dan juga konkurensi ya, jadi semua fungsi dalam satu fungsi itu bisa dijalankan secara konkuren ya, dijalankan secara bersama-sama. Jadi makanya itu keuntungan dari functional programming ya, jadi bisa lebih cepat ya karena ada tadi ya, karena bisa dilakukan secara konkuren, secara bersama-sama dan juga secara paralel ya. Jadi memanfaatkan ini, jadi makanya paradigmanya agak berbeda ya teman-teman. Harus mengikuti prinsip dasar 3 tadi ya teman-teman. Nah, ini yang shuffle ya teman-teman. Jadi di balik layar dia itu menjalankan fungsi ini ya teman-teman. Jadi ada kopinya, baru hasil kopiannya tadi yang di shuffle. Lalu untuk searching ya, kita buatkan fungsi contains. Nah, di contains ini cukup mudah ya. Jadi kita masih memanfaatkan yang dari enum ya, fungsi bawaan dari enum ya.
Jadi ada enum, ada member ya. Nah, ini untuk nama fungsinya saya gunakan tanda tanya ya. Sebetulnya di tanda tanya ini tidak wajib ya teman-teman ya. Cuman memang merupakan suatu coding convention nih. Jadi suatu kaidah penamaan ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar mudah dibaca ya untuk rekan yang lain atau timnya. Jadi untuk membuat dokumentasi juga nanti mudah. Jadi biasanya ada tanda tanya ya. Tanda tanya itu untuk menandakan kalau balikannya itu merupakan suatu boolean ya, teman-teman. Bisa true, bisa false. Jadi hanya dua itu ya. Jadi makanya untuk memudahkan di nama fungsinya pun diberi tanda tanda tanya ya, teman-teman. Jadi untuk lebih ke ini ya, apa namanya? eh, ke clear clear eh, lebih clear saja ya, teman-teman. Nah, ini contohnya di sini. Jadi ada inputannya itu ada deck-nya, dan ini contohnya ya. Jadi ada is, ada to, ada tree, dan juga ada card-nya ya. Kita ingin cari ini. Jadi situ ini ada di deck-nya atau tidak. Nanti balikannya bisa true, bisa false ya, teman-teman. Jadi hanya dua ya. Jadi makanya nama fungsinya ini pakai tanda tanya ya. Nah, di Elixir sendiri ada istilahnya list comprehension ya, teman-teman nih. Nah, list comprehension itu merupakan istilahnya itu looping ya, teman-teman nih. Jadi akan melakukan looping ya. Nah, ini juga sebetulnya di balik layar untuk looping di Elixir ini ada perbedaan juga ya, ada perbedaan sedikit ya. Jadi tidak mengubah suatu ini, jadi akan dibuatkan list baru sebetulnya teman-teman, di balik layarnya seperti ini. Nah, ini untuk membuat looping di Elixir juga mirip dengan bahasa pemrograman lain. Jadi mirip dengan mungkin kalau di Python atau di Java for each ya, teman-teman bisa pakai ini. Jadi di sini ada nama variable yang di looping. Nah, ini akan dibuatkan suatu variable baru yaitu switch ya, teman-teman. Switch. Nah, seperti ini. Ini kalau ini juga ini tidak perlu di return ya, teman-teman. Jadi sudah di otomatis akan dikembalikan nih. Nah, otomatis dikembalikan ini akan membuat suatu variable baru ya, teman-teman. Sebetulnya di balik layarnya. Ini merupakan list comprehension nih, teman-teman. Nah, ini juga di Elixir, kalau kita menggunakan uh, looping di dalam looping ya, teman-teman ya. Jadi ada for, terus di dalamnya ada for lagi. Nah, ketika kita return, ini bentuknya agak berbeda nih. Agak berbeda kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain. Nah, ketika kita menggunakan uh, loop di dalam loop ya, for di dalam for, ini akan membuat suatu array baru nih. Jadi kan di sini array ya, teman-teman. Nah, ketika di looping lagi, ini akan menghasilkan array baru, dianggap merupakan suatu variable baru ya, teman-teman. Jadi makanya di sini jadi array di dalam array. Kalau kita jalankan nih, kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Kenapa? Karena tadi ya. Jadi di balik layar sebetulnya Elixir ketika melakukan for ini seperti ini, teman-teman. Jadi makanya kalau kita ingin membuat suatu fungsi createDeck ini agar menjadi satu balikannya satu ya, tidak menjadi array di dalam array, kita bisa gunakan fungsi list.flatten nih. Ini juga merupakan fungsi yang sudah given ya, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman manfaatkan. Ini merupakan modul list. Nah, di dalamnya ada flatten. Ini bisa teman-teman manfaatkan langsung seperti ini. Ini saya agak percepat saja ya, sudah hampir jam 10 ya, teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman coba secara mandiri ya. Nah, ini tadi kan kita berbicara ke single list comprehension ya. Nah, di Elixir sendiri ini bisa ada yang namanya multiple comprehension ya, teman-teman ya. Jadi for-nya itu langsung menjalankan beberapa istilahnya comprehension, pembagian, pendetailan ya, teman-teman ya. Jadi makanya di dalam satu for ini teman-teman bisa melakukan pendetailan langsung ke lebih dari satu ya. Jadi di sini ada switch, ada value ya, seperti yang tadi awal dijelaskan ya. Jadi di kartu ini kita ibaratkan ada dua atributnya, ada values dan ada switch ya. Nah, ini di detailkannya seperti ini ya, teman-teman.
Jadi ada switch, ada fat ini. Jadi kalau kita return maka akan otomatis langsung di seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita gunakan yang multiple comprehension. Ini mungkin merupakan suatu sintaks yang baru ya kalau dibandingkan bahasa pemrograman lain ya. Nah di Elixir bisa seperti ini. Nah ini untuk variable assignment ini juga sebetulnya mirip dengan Python ya teman-teman ya kalau teman-teman pakai Python nih. Nah ini kalau di Java, kalau tidak salah di Java tidak bisa dimungkinkan ya seperti ini. Jadi ketika kita ingin mereturn ya, mereturn sesuatu, ini kan biasanya kalau di Java return itu harus satu ya, harus satu return, tidak bisa mereturn dua hal sekaligus. Jadi harus dibungkus ya teman, menjadi suatu kelas atau apa ya. Cuma kalau di Python atau di bahasa pemrograman lain kan bisa ya, return itu bisa lebih dari satu. Nah di Elixir juga bisa ya, bisa mereturn lebih dari satu variabel. Nah, untuk variable assignment-nya ini juga sama ya. Jadi makanya ketika ingin eh, ditangkap suatu variabelnya, ini teman-teman bisa langsung di menggunakan dua ya, dua dua variabel langsung nih. Ini kan misal fungsinya returnnya dua variabel. Nah, ini kita bisa langsung melakukan variable assignment langsung didefinisikan juga dua variabel di sini. Jadi ini juga mengikuti si istilahnya urutan nih teman-teman. Jadi urutan yang pertama maka akan masuk yang di pertama juga, yang output yang kedua akan masuk di variable assignment yang kedua seperti itu. Jadi sudah mendukung variable assignment-nya seperti ini. Jadi mirip di Python. Nah, ini relasi antara Elixir dengan dan juga Erlang. Jadi kalau kita ingin membuat kodenya itu, maka akan mengikuti kaidah dari si Elixir nih. Nah, cuman sebetulnya ketika kita sudah mengetikkan sintaks-sintaks Elixir, sebetulnya eh, akan dibungkus lagi, dipecah lagi ya menjadi suatu bahasa Erlang ya. Nah, dari Erlang sendiri akan dikompilasi dan dieksekusi ke BIM ini ya, teman-teman. Jadi untuk fungsi save dan juga load ini kita gunakan fungsi bawaan dari Erlang. Nah di Elixir ini ada titik dua ya. Nah titik dua ini akan sering kita gunakan ya teman-teman. Nah titik dua ini kalau di Erlang namanya atom ya. Atom ini merupakan suatu bagian terkecil ya seperti halnya dengan apa itu atom di dunia nyata ya. Atom kan merupakan suatu bagian terkecil ya. Walaupun di sekarang ada lagi yang lebih kecil dari apa atom ya teman-teman. Nah, di Elixir juga sama ya. Kaidah ini diikutin nih. Jadi ada titik dua ya. Nah, titik dua ini eh, Erlang ini misalnya. Erlang karena bagian paling bawah juga ya yang digunakan di Elixir. Makanya ini didefinisikannya pakai titik dua ya Erlang. Nah, di Erlang sendiri ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan juga. Ini salah satu yang kita akan gunakan yaitu turn to binary. Akan mengubah ke binary ya. Jadi nanti bisa disupply ya ke file.write ini ya fungsi file dan fungsi write ya dari modul file ya teman-teman. Dan juga untuk suatu pendefinisian juga sama ya bisa pakai titik dua oke. Berarti titik dua oke berarti ini sebetulnya ini merupakan mirip dengan string, cuman dianggap ini sudah tidak ada isinya lagi ya. Jadi teman-teman sudah merupakan istilahnya udah menjadi yang terkecil nih. Jadi sudah dikembalikannya ya sudah ini pasti sama oke lagi. Jadi makanya ini ada titik dua oke. Jadi sebetulnya secara gampangnya itu merupakan suatu string ya teman-teman kalau titik dua ini. Cuma karena di sini juga kan bisa ada yang given juga nih kalau Erlang. Berarti Erlang merupakan bagian terkecil. Nah ini ada fungsinya juga ya. Fungsinya nanti kita gunakan juga yang binary to term ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ini untuk sintak untuk save filenya, jadi juga ini untuk load file nih teman-teman. Nah ini juga di Erlang ini ada yang namanya di Elixir ya, mohon maaf ya. Ada yang namanya pipeline nih teman-teman nih. Jadi kita akan buat fungsi create hand ya. Create hand ini akan sebetulnya menjalankan beberapa uh, komen ya teman-teman. Jadi ada deck untuk create decknya nanti dimasukkan ke deck, lalu juga ada shuffle masukkan ke deck lagi. Ini juga ada yang tadi ya, ada variable assignment dan di card deal karena ada dua output. Ini dimasukkan lagi baru di handnya yang akan kita keluarkan. Nah ini di Elixir
ada yang namanya pipeline. Jadi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan Linux, kan bisa menggunakan biasanya mau ini nih, mau ngecek log ya, di lognya tersebut ada misalnya mau ngecek error yang terkait dengan upload gini. Nanti kan tinggal lognya apa, lalu tinggal pipeline spasi nanti di grab ya, grab namanya itu kalau di Linux ya. Nah di Elixir juga sama ya. Jadi ada bisa dilakukan pipelining ya. Jadi makanya untuk mempersingkat nih. Jadi di sini ada pipeline, ada yang garis lurus yang di atas enter ya, shift enter ya. Shift di atasnya enter ya. Lalu ada garis panah, lalu untuk menjalankan fungsi berikutnya. Ini kan yang pertama, lalu juga ini yang keduanya di shuffle, ini di pipeline, garis panah, lalu juga ini pipeline lagi, ini kan yang deal, baru nanti outputnya dari sini. Nah, ini merupakan pipelining ya. Jadi di Elixir sudah support pipelining ini ya, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa coba ya nanti untuk yang simple saja untuk permainan kartu ini. Nah, ini untuk buku Elixir, teman-teman silahkan bisa lebih diperdalam lagi materinya karena yang saya jelaskan hanya yang simple ya, karena ini juga merupakan suatu pengenalan awal ya, teman-teman. Jadi silakan kalau ingin belajar lebih lanjut mengenai Elixir ini teman-teman silakan di scan atau diketikkan saja di browser teman-teman yaitu di https bit.ly garis miring belajar minus fp itu langsung aja di scan di sini di QR code-nya seperti ini. Nah ini ya, jadi ini ada kata-kata mutiara ya. Ini saya dapat, saya kutip juga dari seorang guru TK sebetulnya teman-teman ya, yang memberikan ujangan ya ke, ke orang tua muridnya, ke murid-muridnya. Ya. Jadi hidup itu bukan hanya soal durasi, teman-teman. Tetapi bagaimana kita berkontribusi agar bisa meninggalkan legacy. Jadi makanya belajar itu terus harus teman-teman lakukan, walaupun sampai tua juga tetap belajar terus ya. Karena hidup itu bukan hanya soal durasi, bukan berapa lama kita hidup ya, bukan tua-tuaan ya, tetapi bagaimana kita berkontribusi ya, tentunya kontribusi secara positif ya, agar kita bisa meninggalkan legacy. Jadi ini juga sama juga ya, terkait juga dengan di kalau kita sebagai agama Islam. Ya. Jadi orang yang eh, paling baik yaitu orang yang berguna bagi orang lain. Jadi makanya di sini teman-teman selalu mencoba menghasilkan kontribusi-kontribusi tertentu ya, apalagi terutama bagi bangsa kita, ya. Baik diri sendiri, bagi keluarga ataupun bagi bangsa, agar kita bisa meninggalkan suatu legacy ya baru. Jadi walaupun kita sudah tidak ada, kita sudah ada masih bisa diingat oleh orang lain seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi ke Ibu Nabila, silahkan Ibu sudah selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Taufik atas penyampaian materinya yang wah banget ya. Terus untuk itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Ada yang ingin bertanya atau uh, menyampaikan pertanyaannya bisa pakai fitur raise hand atau bisa langsung chat di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, berhubung waktunya udah agak ngaret dikit, jadi untuk itu akan saya tutup aja. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Taufik atas jawaban dan penjelasannya, serta kepada teman-teman semuanya yang sudah antusias dalam mengikuti baik. Saya ingin berterima kasih juga kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar kita kali ini. Kami juga sangat berharap bahwa materi yang disampaikan kali ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang apa itu functional programming,
Sekaligus paradigma ini juga tentunya bukan hanya teori, tetapi juga dapat menjadi alat untuk yang sangat kuat untuk memecahkan berbagai masalah teknologi yang kompleks di dunia nyata. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingatkan kembali bahwa rekaman webinar dan materi akan dibagikan kepada para peserta melalui grup WA dan pastikan Anda mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Nah, eh, terima kasih juga kepada Institut Teknologi Tangerang Selatan dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Kami berharap ilmu yang disampaikan juga dapat bermanfaat dalam perjalanan karir teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara-acara kami berikutnya. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali akan ada workshop berikutnya dan bisa dicek di Instagram Institut Teknologi Tangerang Selatan. Untuk itu, saya tutup webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.